Halo guys, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Gue baik lagi nih, dan tentunya gue bakal lanjut menceritakan alur cerita dari Boku no Hero Academia season pertama. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut. Hari pertama berakhir. Midoriya dan Ida pulang bersama. Mereka terlihat semakin akrab. Uraraka juga datang untuk bergabung. Di sini sekali lagi mereka berkenalan dan Uraraka mengatakan bahwa dia akan memanggil Midoriya dengan nama Deku. Midoriya menjelaskan bahwa nama Deku hanyalah panggilan yang diberikan Bakugo untuk mengejeknya. Dan mereka pun pulang bersama. Hari selanjutnya tiba. Di UE mereka tidak hanya belajar tentang kepahlawanan, tapi juga ada pelajaran lain seperti bahasa Inggris di pagi hari. Setelah itu mereka makan di kantin yang cukup besar. Dan pelajaran mereka selanjutnya adalah latihan dasar kepahlawanan. Yang menjadi guru pengawas kali ini adalah All Might. Para siswa sangat bersemangat mengetahui itu. All Might juga terlihat menggunakan kostum lamanya. Yang harus mereka lakukan kali ini adalah latihan bertarung. All Might mengatakan bahwa kali ini mereka akan menggunakan kostum yang sudah mereka rancang sendiri sebelumnya. Setelah ganti baju, mereka berkumpul di lapangan. Mereka memiliki kostum yang berbeda-beda, yang tentunya bisa memaksimalkan bakat mereka. Kostum Midoriya menggunakan bahan dasar dari baju yang diberikan oleh ibunya, dan dengan penutup kepala yang sedikit terlihat seperti All Might. Sistem latihan kali ini akan membuat mereka dibagi menjadi dua tim, yaitu tim penjahat dan tim pahlawan, dengan tim 2 lawan 2 di dalam sebuah gedung. Skenarionya adalah tim para penjahat menyembunyikan senjata nuklir di markas mereka, dan tim para pahlawan harus bisa menangkap atau merebut senjata nuklir tersebut untuk bisa menang, dan semua itu ada waktunya ya. Cara mereka menentukan kelompok adalah dengan menggunakan sistem pengundian. Midoriya berada di tim yang sama dengan Uraraka sebagai tim pahlawan, sedangkan Bakugo berada di tim yang sama dengan Ida sebagai tim penjahat. Saat All Might mengundi giliran, ternyata tim mereka pun bertemu dan akan menjadi tim pertama yang bertarung. Di sini Bakugo semakin kesal karena harus berhadapan dengan Deku dan gergetan sendiri dia. Ida dan Bakugo masuk ke dalam gedung duluan untuk menyembunyikan bomnya. Setelah itu baru Midoriya dan Uraraka yang masuk ke dalam gedung untuk mencari di mana letak bomnya. Tim Midoriya mulai memasuki gedung. Mereka berjalan secara perlahan dan sangat berhati-hati. Tapi tiba-tiba Bakugo menyerang dari arah yang tidak terduga. Mereka berhasil menghindari serangan tersebut. Serangan Bakugo tidak selesai sampai di situ. Tapi kali ini saat Bakugo mau menyerang, Midoriya menangkap lengannya dan berhasil membantingnya. Dia bisa melakukan itu karena sudah sangat mengenal pergerakan Bakugo. Seingat gue ini adalah pertama kalinya Midoriya berhasil melawan Bakugo ya. Waktu terus berjalan. Bakugo terus menyerang, tapi Midoriyanya juga tidak mau kalah. Dia juga berhasil menghindari serangan Bakugo menggunakan salah satu teknik tape, seperti yang dilakukan Eraserhead. Walau pada akhirnya dia terkena salah satu serangan ledakan mematikan yang ditembakkan Bakugo. Saat Midoriya dan Bakugo sedang bertarung di bawah, Uraraka akhirnya berhasil menemukan dan sampai di tempat Ida. Di situ terlihat Ida sedang menjaga bomnya, dan Ida sudah membersihkan seluruh barang-barang yang ada di sekitar supaya Uraraka tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan senjata dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tidak hanya Midoriya yang kesulitan, Uraraka juga terlihat kesulitan untuk menghadapi Ida. All Might mengatakan bahwa Bakugo dilarang untuk menggunakan ledakan itu lagi. Menurutnya itu terlalu berbahaya. Walau awalnya protes, Bakugo tetap mencoba menyerang Midoriya lagi sampai dia berhasil menghajar Midoriya. Lalu di sini mereka saling berlari menghampiri dan Midoriya terlihat mulai menggunakan kemampuannya untuk menyerang. Bakugo juga sudah mempersiapkan ledakannya. Di sini All Might yang melihat itu ingin menghentikan pertarungannya. Tapi ternyata Midoriya menembakkan One for All ke langit-langit dan menghancurkan setengah gedung itu. Walaupun dia harus terkena serangan Bakugo untuk yang kesekian kalinya. Saat gedung itu hancur, puing-puing pun bertebaran. Dan Uraraka yang melihat itu langsung memanfaatkan puing-puing itu untuk mengalahkan Ida. Akhirnya bom pun berhasil direbut dan menjadi kemenangan untuk tim pahlawan. Walau akhirnya Midoriya terjatuh dan pingsan karena terlalu banyak terkena serangan. Midoriya segera dibawa ke UKS untuk disembuhkan. Bakugo merasa Midoriya sudah mengalahkannya dalam pertarungan dan tidak bisa berpikir dengan jernih. All Might mencoba untuk menghampiri dan menenangkannya. Selanjutnya latihan kembali dilanjutkan.
Kali ini giliran tim B yang beranggotakan Shoji dan Todoroki sebagai pahlawan, melawan tim I yang beranggotakan Ojiro dan Hagakure sebagai penjahat. Bisa dibilang tim pahlawan kali ini sangat mendominasi ya. Todoroki yang memiliki bakat setengah panas setengah dingin berhasil membekukan satu gedung dengan mudahnya. Dan Bakugo yang melihat hal itu juga merasa semakin terpuruk ya. Setelah itu satu persatu tim mulai berhadapan dan singkat cerita latihan dasar kepahlawanan selesai. All Might menutup pembelajaran hari itu dan segera berlari meninggalkan mereka. Dia berlari karena sudah tidak kuat mempertahankan wujudnya lagi. Di UKS, Midoriya masih terlihat belum menyadarkan diri. Recovery Girl yang mengetahui kondisinya mulai menasihati All Might dan mengatakan jika hal ini terus terjadi maka nyawa Midoriya bisa terancam. Sore hari pun tiba. Midoriya yang sudah sadar kembali ke kelas. Teman-temannya pun menyambutnya dengan positif dan mulai memuji kehebatan yang dia lakukan saat latihan dasar. Di sini mereka mulai terbuka dan berkenalan dengan Midoriya. Tapi Midoriya tidak melihat Bakugo. Dia bertanya kepada Uraraka kemana perginya Bakugo. Uraraka memberitahu dan Midoriya segera mengejar Bakugo yang akan pulang lebih awal. Midoriya berhasil mengejar Bakugo. Di sini Midoriya mencoba memberitahu Bakugo tentang One for All. Tapi karena Bakugonya lagi merasa kesal, dia tidak mendengarkannya dan tidak peduli dengan hal itu. Dia merasa apa yang terjadi hari ini benar-benar membuatnya frustasi. Bakugo mengatakan bahwa ini adalah awal dari dirinya yang akan menjadi lebih baik lagi. Keseharian Midoriya di UA terus berlanjut. Kali ini ada sebuah situasi di mana banyak wartawan yang berkumpul di depan UA. Midoriya dan yang lainnya diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan itu. Tidak lama kemudian, gerbang depan dari sekolah itu tertutup dengan rapat setelah ada salah satu wartawan yang mencoba untuk menerobos masuk. Pembelajaran di kelas kembali dilanjutkan. Kali ini, Aizawa Sensei mengatakan untuk mengadakan pemilihan ketua kelas. Semua siswa pun sangat bersemangat untuk menjadi ketua kelas, sampai akhirnya semua itu ditetapkan melalui voting. Yang terpilih untuk menjadi ketua kelas ternyata adalah Midoriya, dan yang menjadi wakilnya adalah Yaoyorozu Momo. Setelah itu mereka istirahat makan siang. Saat sedang makan siang, tiba-tiba alarm darurat terdengar. Dan penyebabnya adalah karena ada orang asing yang berhasil menerobos masuk ke dalam sekolah. Para siswa pun panik dan berdesakan saat sedang berusaha meninggalkan ruangan. Selagi berdesakan, Ida mengetahui bahwa yang menerobos masuk hanyalah para wartawan tadi dan mencoba untuk memberitahu semuanya. Dengan bantuan Uraraka, dia berhasil melayangkan dirinya ke atas dan memberitahu kepada semuanya untuk tidak panik. Kepanikan berhasil dihentikan. Mereka pun kembali ke kelas. Sesampainya di kelas, Midoriya mengatakan kepada semuanya bahwa Ida lah yang paling cocok untuk menjadi ketua kelas. Dan semuanya pun setuju dan pada akhirnya Ida lah yang menjadi ketua kelas menggantikan Midoriya. Para pro-hero merasa kebingungan dengan para wartawan yang berhasil menerobos masuk ke dalam sekolah. Mereka merasa bahwa hal itu adalah sabotase dari para penjahat. Latihan dasar kepahlawanan terus berlanjut. Kali ini mereka akan pergi ke sebuah tempat bernama USJ. Di sana mereka akan melakukan latihan penyelamatan. Singkat cerita, mereka segera mengganti kostum dan bersiap untuk berangkat. Di dalam bus mereka sempat mengobrol dan berbagi cerita satu sama lain. Sampai akhirnya mereka sampai juga di USJ. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan salah satu pro-hero bernama Ju Sango. Ya, itu bacaan untuk nomor 13 dalam bahasa Jepang ya. Ju Sango adalah pahlawan ruang angkasa yang prioritasnya adalah menyelamatkan orang-orang dari bencana. Saat masuk ke dalam, mereka terkejut melihat USJ yang begitu luas. Terlihat ada beberapa medan yang berbeda-beda. Aizawa Sensei bertanya kepada Ju Sango di manakah All Might, karena seharusnya mereka bertiga yang bertugas menjadi pengawas dalam latihan kali ini. Ju Sango pun menjelaskan bahwa All Might tidak bisa datang karena dia sudah kehabisan waktu dan tidak bisa mempertahankan wujudnya. Lalu Ju Sango mulai menjelaskan kepada para siswa tentang bakatnya yang adalah Black Hole, dan juga menjelaskan tentang latihan penyelamatan yang akan mereka lakukan. Tapi tanpa disangka, tiba-tiba muncullah para penjahat dari dalam USJ. Awalnya para siswa terkejut dan mengira bahwa itu adalah bagian dari latihan. Tapi Aizawa Sensei mengatakan bahwa mereka adalah penjahat dan mulai memakai kacamatanya.
Para penjahat ini menyebut diri mereka dengan aliansi penjahat, dan aliansi ini dipimpin oleh Shigaraki Tomura. Aizawa Sensei menyuruh Jusango untuk melindungi para siswa dan langsung pergi untuk melawan para penjahat itu. Tapi dengan kemampuannya yang bisa menghapus bakat orang lain, dia tidak terlalu kesulitan walaupun harus berhadapan dengan banyak musuh sekaligus. Para siswa lainnya memutuskan untuk menyelamatkan diri. Tapi saat sedang menuju pintu gerbang, tiba-tiba mereka dihadang oleh salah satu penjahat yang berbentuk seperti kabut hitam bernama Kurogiri. Kurogiri ini memiliki bakat untuk membuka portal dan memindahkan apapun atau siapapun. Di sini Kurogiri menyatakan maksud mereka menyerang adalah untuk membunuh All Might. Tapi mereka sedikit kecewa karena mengetahui bahwa All Might tidak ada di situ. Tiba-tiba Bakugo dan Kirishima memulai serangan, tapi Kurogiri berhasil menghindari serangan mereka. Setelah itu giliran Kurogiri yang menyerang. Kurogiri menggunakan bakatnya untuk memisahkan mereka ke tempat yang berbeda-beda. Di sini Ida berhasil menyelamatkan Uraraka dan Sato untuk berhasil keluar dari Kurogiri, tapi tidak dengan yang lainnya. Midoriya dipindahkan ke zona perairan. Di sana dia juga bertemu dengan Tsuyu dan Mineta. Tidak hanya mereka, di sana juga ada para penjahat. Lalu mereka berdiskusi cara untuk mengalahkan penjahat dan pergi dari tempat itu. Para siswa lainnya juga dikirim ke zona yang berbeda-beda. Kini diketahui All Might sedang berada di sekolah dan sedang berdiskusi dengan kepala sekolah. Dia belum mengetahui bahwa ada penyerangan di USJ yang menyerang muridnya. Ida dan siswa lainnya yang berhasil selamat dari Kurogiri masih berada di depan gerbang. Jusango memberikan tugas kepada Ida untuk pergi ke sekolah untuk melaporkan apa yang terjadi dan meminta bantuan, karena sinyal di tempat itu sudah terblokir. Ida adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu karena dia adalah ketua kelas dan bakatnya yang bisa membuatnya berlari cepat sangat tepat untuk melakukan itu. Jusango dan para siswa lainnya berusaha untuk membantu Ida pergi keluar. Mereka cukup kesulitan saat harus menahan Kurogiri, sampai Jusango pun terluka parah. Tapi pada akhirnya Ida berhasil keluar dan segera pergi untuk meminta bantuan pro hero lainnya. Midoriya dan yang lainnya terlihat cukup kesulitan saat melawan para penjahat di zonanya masing-masing. Singkat cerita, Midoriya berhasil menyelamatkan diri dari zona kapal karam dengan kerjasamanya dengan Tsuyu dan Mineta. Tapi yang mereka lihat selanjutnya adalah Aizawa Sensei atau Eraserhead yang sedang kesulitan. Eraserhead kini harus berhadapan dengan Shigaraki Tomura. Dan dengan bantuan dari Nomu yang sangat kuat, Eraserhead semakin hancur. Kini Jusango dan Eraserhead sudah dikalahkan. Midoriya dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Shigaraki mulai menyerang dan kali ini dia ingin menghancurkan Tsuyu. Tapi Eraserhead masih sempat menghapus bakatnya. Pada saat itu juga Midoriya melompat dan mencoba untuk memukulnya menggunakan One for All. Tapi Nomu melindungi Shigaraki dengan tubuhnya dan keadaan berbalik. Saat sedang kesulitan, All Might pun tiba. All Might yang biasanya tersenyum, kini tidak lagi tersenyum. Dia merasa kesal dengan apa yang menimpa para muridnya. All Might segera menyelamatkan Eraserhead yang sudah babak belur, dan juga tidak lupa menyelamatkan Midoriya dan yang lainnya. Bahkan sembari menyelamatkan, All Might juga berhasil menghajar Nomu dan Shigaraki, yang membuat salah satu tangan yang menutupi wajahnya terlepas. Kini All Might telah tiba. Pertarungan All Might dan Nomu dimulai. Bisa dibilang Nomu bisa mengimbangi kekuatan All Might. Sampai All Might pun kesulitan dan terpojok. Saat itu Midoriya dan yang lainnya datang untuk membantu. All Might berhasil keluar dari cengkeraman Nomu. Mereka terkejut setelah mengetahui bahwa Nomu juga memiliki kemampuan regenerasi super. Dan setelah itu akan menjadi pertarungan epik antara All Might dengan Nomu ya. Singkat cerita, All Might berhasil mengalahkan Nomu dan menghempaskannya ke langit. Shigaraki yang semakin kesal mencoba untuk maju dan menyerang. All Might sudah kehabisan kekuatan dan hanya bisa diam saja. Tapi tidak lama kemudian datanglah kepala sekolah dan para pro hero lainnya. Mereka mulai melakukan penyelamatan dan membantu para siswa. Shigaraki berhasil dikalahkan dan mereka memutuskan untuk mundur. Dengan ini penyerangan di USJ berhasil dihentikan. Kita pindah ke sebuah bar di mana di sana terlihat Kurogiri dan Shigaraki yang baru sampai. Kini Shigaraki merasa kesal dengan Midoriya yang membuatnya menjadi dendam. Dia terlihat sedang berbicara dengan seseorang melalui sebuah monitor yang dipanggilnya sebagai sensei.
Aizawa Sensei dan Jiu Sanggo yang terluka parah kini dirawat. Selain Midoriya, para siswa lainnya selamat. Kini mereka mendapatkan pengalaman yang tidak terduga saat harus menghadapi para penjahat. Mereka pun tahu apa yang sedang menunggu mereka di depan. Mereka harus terus berlatih dan berusaha agar menjadi lebih kuat. Dan itulah keseluruhan alur cerita dari Boku no Hero Academia yang udah gue rangkum. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang gue sampaikan di dalam cerita. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, dan gue mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kalian yang selalu mensupport channel ini ya. Tunggu video gue selanjutnya. Kalau ada saran dan masukan bisa kasih tahu gue lewat komen. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.